kita ke jalan terang benderang, jalan Jumur Islam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar atau kegiatan parenting bertemakan solusi masalah pembelajaran BTR yang diadakan oleh TK Luda bekerjasama dengan SD Muhammadiyah 24. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa optimal belajar bersama Ustadz Heru Cahyono. Untuk itu, selanjutnya mari kita ada susunan acara. Yang pertama nanti ada pembacaan surat pendek, kemudian ada sambutan dari Kepala Sekolah TK Luda. Untuk itu, mempersingkat waktu, langsung saja pembacaan surat pendek oleh saudari Ananda, saudari Sabrina membaca surat An-Naba. Untuk waktu Dek Rina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya akan membacakan surat An-Naba. Bismillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awsada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja inna linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama fakanat abwaba waswiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Subhanallah.
Alhamdulillah lantunan surat pendek yang dibacakan Dek Sabina bisa kita dengarkan, semoga menjadikan hati kita tenang. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Aluda, Bu Suwarsini Purwita SPD. Untuk itu Bu Suwarsini Purwita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Heru Cahyono, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 24, Ibu Nurma Setianingrum SPD, Bapak Ibu orang tua siswa TK Al-Huda, juga dari Bapak Ibu orang tua kelompok bermain, selamat bergabung di acara kita yaitu parenting, solusi tentang permasalahan pembelajaran PDR pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang semuanya terlimpah pada kita semuanya, sehingga pada hari ini Bapak Ibu semuanya bisa hadir melalui Zoom parenting pada hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi ini, selalu kita semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sangat hebat dan luar biasa sudah membimbing anak-anak kita semuanya di rumah. Merupakan pendidikan yang utama, pendidikan keluarga adalah fondasi, juga di samping sekolah orang tua sangat berperan mencetak dan mendidik. Nantinya semoga menjadi anak yang solih, soleha, anak yang selalu berbakti kepada orang tua, tangguh, dan meraih masa depan yang baik. Amin. Terima kasih sekali lagi juga untuk masa-masa pandemi ini, dari kegiatan TK Al-Huda memang lebih utama kita pada masa ini yaitu daring. Kemudian juga yang kita ikuti adalah luring pengambilan materi. Hari ini saatnya sampai nanti jam 9 adalah pengumpulan materi evaluasi kegiatan anak-anak pada masa 1 semester. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang selalu sabar membimbing. Itulah ibu guru. Sebagai ibu guru di rumah, sebagai orang tua berperan sangat baik sekali. Kenapa kami sangat support kepada orang tua? Karena begitulah insya Allah anak-anak nantinya akan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, solih-solihah, tetap dalam keimanan dan keislaman. Bapak Ibu, tidak banyak yang kami sampaikan. Semoga nantinya di acara parenting ini kami persilahkan untuk mendengarkan sebaik mungkin apa yang nanti yang disampaikan oleh Ustadz Heru Cahyono, dan kami persilakan nanti ada sesi tanya jawab, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Heru Cahyono. Dari kami hanya sebatas di sini saja. Sekali lagi terima kasih. Jangan beranjak dulu, kita ikuti sampai selesai. Solusi nanti insya Allah akan diberikan oleh Ustadz Heru Cahyono. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu orang tua siswa. Terima kasih Ustadz Heru Cahyono. Kami mohon bimbingannya, solusinya untuk kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Suwarsini Purwita sudah menyampaikan sambutannya. Untuk mempersingkat waktu saja, kita masuk kepada inti acaranya, yaitu parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Heru Cahyono. Untuk itu, kepada yang terhormat Ustadz Heru Cahyono bisa langsung menyampaikan materi. Terima kasih Ustadz Rahmat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Ustazah Ita sebagai Kepala Sekolah Prinsipal dari TK Al-Huda dan wali murid yang luar biasa sekali, bisa bertemu, bisa silaturahim dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita, dan juga kepada Kepala Sekolah Ustazah Norma, Kepala Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membersamai wali murid TK Al-Huda Surabaya. Ya, boleh beri aplaus untuk orang tua siswa yang luar biasa. Yeay. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan Ustazah Ita tadi memang betul gitu. Jadi kita tidak tahu ujuk-ujuk, jadi pengalaman ini yang luar biasa begitu. Ada perubahan kebiasaan yang kita tidak duga. Adanya pandemi ini membuat tidak hanya wali murid Al-Huda saja yang kaget. Jadi semacam shock terapi gitu. Jadi seluruh dunia ikut kena imbasnya gitu. Jadi semua gitu. Jadi semua lini dari kesehatan, ekonomi sekarang merambah pada dunia pendidikan. Dan itu menjadi yang bisa dikatakan yang kaget pakai setengah mati. Jadi kagetnya kaget setengah mati gitu. Jadi yang dulunya kita teman-teman guru-guru bisa membersamai putra-putri panjenengan di sekolah begitu, bisa bermain bersama, belajar bersama, macam-macam begitu. Jadi nah sekarang kalau sebelum pandemi full, jadi pembelajaran semuanya di guru gitu. Jadi guru center begitu. Jadi teacher center begitu. Jadi semuanya 100% di guru. Bisa-bisa orang tua biasanya sudah pasrah bongkoan terhadap sekolah gitu. Ya siapa hari ini guru nih. Nah, setelah pandemi ini berapa bulan ini sekarang pada center parents gitu. Jadi berfokus ya, jadi pada orang tua. Jadi kalau dulu teman-teman guru-guru ini sudah terbiasa menghandle, membersamai anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari, baik itu indoornya maupun outdoornya. Sekarang orang tua begitu. Ya sebetulnya sih sama-sama pada waktu itu ya. Jadi kalau boleh dievaluasi, bulan-bulan pertama, kedua, ketiga gitu banyak wali murid sekolah yang merasa galau dengan model pembelajaran PJJ ini, jadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Belum sama-sama belum menemukan solusi gitu, belum menemukan pola, belum menemukan strategi yang apa yang terbaik untuk anak didiknya atau anaknya sendiri gitu. Jadi sama-sama mencari gitu. Dengan perkembangan waktu gitu, jadi sekolah berbenah gitu. Alhamdulillah sekolah berbenah. Mau tidak mau, ini kebetulan kita ini dipaksa gitu. Jadi dipaksa untuk masuk pada dunia digital. Jadi hikmahnya begitu. Hikmahnya positifnya sebetulnya kalau kita mau mari kita sama-sama membuka mindset begitu. Jadi membuka mindset bahwasanya dan kita syukurin gitu. Jadi kita syukurin adanya sebuah kejadian ini gitu. Jadi kejadian ini yang kita ambil hikmahnya. Hikmah yang positif gitu. Jadi kalau kita mengambil hikmah yang negatif itu malah menjadi down. Kita katanya Bu Tejo tidak solutif nanti. Jadi harus solutif gitu. Jadi karena ada yang kita
lebih urgent, lebih penting yaitu masa depan anak-anak. Karena itu yang lebih penting gitu. Makanya mau tidak mau sekolah di dunia pendidikan khususnya sekolah dan orang tua harus sinergi, harus kolaborasi bagaimana memberikan pembelajaran, pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Itu yang di situ intinya. Jadi kalau yang kemarin itu fokus pada guru-gurunya yang lebih banyak, sekarang pada orang tua juga yang lebih dominan. Nah, bagaimana sekarang kita mengkolaborasikan itu? Jadi, sekolah, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan, jadi termasuk di SD Muhammadiyah 24, gitu. Saya melihat di jejak digitalnya di YouTube maupun di medsos itu luar biasa begitu. Jadi sekarang orang lihat di jejak digital, gitu. Jadi itu tidak bisa dipungkirin begitu. Kalau dulu kalau melihat sekolah, orang tua masyarakat datang ke sekolahnya. Kalau sekarang tinggal buka HP, buka gadget, buka laptop, udah tahu. Lebih praktis, lebih efektif. Salah satu itu. Jadi kalau ngomong hikmah positifnya satu. Gitu. Jadi kalau dulu sebelum pandemi, semua banyak wali murid alergi dengan HP, alergi dengan HP. Banyak anak-anak yang tidak boleh pegang HP. Gitu. Karena apa? Karena pasti main game. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini, anak-anak sudah mulai mindsetnya berubah. Gitu. Jadi tidak ke game saja, tapi sudah buat pembelajaran. Jadi ada mindset edukasi. Itu yang saya amatin luar biasa begitu. Jadi anak-anak sekarang ketika pegang HP dan sekarang wajib, jadi wajib pegang HP itu karena salah untuk media pembelajaran tidak ada penggantinya. Dan HP ini juga sebagai sekarang sudah menjadi lebih dominan gitu. Tidak hanya untuk belajar, sekarang untuk transaksi, untuk beli tiket, untuk macam-macam. Artinya sudah fungsinya sudah begitu banyak. Nah itu berubah mindset anak-anak dari keinginan game sekarang menjadi pembelajaran. Lumayan nih, lumayan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya sudah dibantu itu. Jadi kalau anak-anak dulu tahunya HP untuk game, sekarang untuk belajar. Sama dulu waktu tren-trennya gadget, HP begitu. Ketika saya pegang HP begitu, ketika Ustadz pinjam Ustadz, saya katakan gitu, ini untuk bekerja, nah begitu. Jadi supaya anak-anak mindsetnya kalau pegang HP ini untuk cari duit, untuk cari ilmu, untuk cari informasi dan macam-macam. Gitu. Jadi merubah mindset mereka supaya tidak main game saja. Gitu. Nah itu salah satunya. Jadi bagaimana kita media ini ya sama. Bagaimana kita membawa media ini untuk sesuatu yang positif. Jadi itu yang pertama adalah merubah mindset baik itu guru, orang tua maupun anak-anak itu sendiri. Jadi, memang dibutuhkan perhatian khusus gitu ya. Jadi kalau dulu agak apa namanya kurang diperhatikan, sekarang lebih banyak diperhatikan. Yang kedua, alhamdulillah banyak orang tua sekarang sudah mulai tahu karakteristik pola tingkahnya, kebiasaannya, model belajarnya anaknya sendiri. Itu luar biasa. Kalau dulu mesti tanyanya ke gurunya, tanyanya ke ustadz-ustadzanya. Sekarang benar-benar tahu, oh gaya belajar anak saya itu begini. Oh karakter anak saya itu kinestetik. Gak iso meneng. Nah, anteng di depan gadget nggak bisa. Melayu. Lari-lari HP-nya ditinggal gitu kan. Jadi, oh anak kinestetik. Ada yang anak auditori begitu. Sukanya mendengar. Nggak pernah fokus di depan. Nah, main-main tapi mendengar gitu. Jadi macam-macam gitu. Jadi ada yang sukanya itu mendengarkan musik. Ada sukanya itu didampingin atau diceritain orang tuanya. Nah, begitu.
macam-macam gitu. Itu hikmah yang lain gitu. Tapi bukan berarti, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau boleh dikatakan kami sebagai pendidik juga mohon maaf gitu. Mohon maaf selama bulan-bulan ini memang dalam kutip orang tua agak direpotkan, ya, agak direpotkan. Jadi direpotkan dalam arti yang positif itu. Disuruh sabar, disuruh telaten, gitu, disuruh banyak perhatian, macam-macam begitu. Jadi yang kedua hikmahnya begitu, orang tua tahu, jadi kebiasaan anak-anaknya dan itu luar biasa. Kami terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah beberapa bulan ini mendampingin putra-putrinya. Mudah-mudahan tetap sabar, gak gregetan gitu. Jadi baru tahu. Kalau dulu teman-teman pendidik sekolah satu kelasnya membawa anak sekitar 25 atau 30, itu rasanya pusing gitu ya. Melihat tingkah pola putra-putri panjenengan. Sekarang panjenengan cuman pegang anak 2 gitu ya, maksimal atau 3 gitu. Jadi apalagi yang 1 gitu. Tidak seharusnya kita mengeluh untuk itu, jadi atau galau atau justru sebetulnya itu kesempatan orang tua mendampingi anak-anak sehingga kita tahu model belajarnya, karakteristiknya. Kalau sudah tahu itu sudah tahu kliknya itu lebih mudah. Memang sementara ini dibutuhkan pendampingan yang luar biasa. Jadi supaya anak-anak lebih konsentrasi pada pembelajaran, disukai atau tidak kita menghadapi masa ini. Jadi tidak boleh kembali ke belakang. Jadi itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mendampingi putra putrinya selama 8 bulan ini. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Itu. Jadi banyak sebetulnya positif. Jadi karena apa? Karena digital ini sudah menjadi era mereka. Mereka anak-anak kita gitu. Mau tidak mau kita akan menghadapi masa era digitalisasi. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang memanfaatkan HP untuk aplikasi. Pesan makanan, kuliner, tinggal datang. Pesan transportasi, tinggal datang. Bayar transaksi, bayar SPP, bisa dari sini. Itu sudah tidak sesuatu yang luar biasa sekarang. Apalagi nanti 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi kita mau tidak mau mengawalin, jadi masa transisi era digital. Itu tadi. Jadi kita sudah dilatih nih, gitu. Di sekolah sudah dilatih selama 8 bulan ini, orang tua juga dilatih untuk mendampingi anak selama 8 bulan ini. Nah, terus apa yang kita lakukan begitu? Jadi selain pendampingan kepada putra putrinya, tentu saja mudah-mudahan Bapak Ibu di TK Al-Huda tidak ada masalah dengan fasilitas, gitu, baik itu HP, laptop atau gadget dan kuota. Mudah-mudahan tidak ada kendala di situ. Saya yakin mungkin tidak ada masalah gitu ya. Yang saya katakan tadi dibutuhkan kolaborasi memang. Jadi tidak bisa kita berdiri sendiri. Apalagi sekarang sudah ada 2 tanggung jawab nih. Tanggung jawab sekolah, artinya guru ustadzanya, dan tanggung jawab orang tua. Ini dibutuhkan kolaborasi, sinergi, komunikasi yang intensif di antara keduanya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi harus ada kolaborasi. Jadi sehingga ketika terutama masalah konten. Jadi kalau saya ngomong sekolahnya dulu nih, gitu. Karena solusi pembelajaran ini harus ada sebab akibat. Jadi sebabnya dulu, sebabnya adalah di sekolahan. Bagaimana sekolah ini, jadi pendidikan memberikan konten pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yang bermakna. Jadi
kalau dulu ada anggapan begini, kalau dulu awal-awal lu cek enak rek gurune awak dhewe sing soro gurune sing enak-enak begitu. Ada anggapan demikian gitu. Jadi padahal mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jadi guru-guru sekarang itu sama. Jadi waktunya itu hampir 24 jam gitu. Bahkan nggak ada jamnya. Pagi, siang masih membersamai anak-anak, kadang-kadang malam juga masih mendampingi anak-anak karena ada orang tua yang tidak bisa pada waktu online di pagi atau siang hari. Jadi kayak begitu. Jadi ternyata makanya harus ada komunikasi yang baik kerjasama sehingga tidak saling klaim gitu. Ya, jadi itu yang harus pertama kali kita fahamin gitu. Jadi baik teman-teman guru maupun orang tua. Jadi biar satu arah tujuannya untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik. Saya selalu katakan ketika kita berpikir untuk anak didik atau anak kita gitu, jadi ego kita harus kita turunkan. Gitu. Jadi lebih prioritas pada apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai ego kita masing-masing begitu. Nanti akan jadi kontraproduktif ya bagi anak-anak kita. Nah itu. Bagaimana sekolah memberikan konten pembelajaran yang lebih refreshing, rekreatif, menyenangkan, tetapi ada maknanya. Apalagi dari Kemendikbud, dari Mas Nadiem, Mas Menteri itu yang memberikan artinya fleksibilitas gitu ya, kurikulum gitu. Jadi lebih kurikulum yang artinya tidak memberatkan orang tua gitu ya, atau gurunya gitu. Tidak memberatkan guru sehingga tidak berdampak negatif pada di rumah, terutama khususnya di anak-anak. Itu ya. Jadi desain pembelajaran sekolah harus di create begitu. Sehingga ketika kita ajarkan pada anak-anak tidak membebani si anak itu atau membebani orang tua. Nah, itu. Jadi jangan sampai ketika sebuah pembelajaran diaplikasikan pada anak-anak, orang tuanya mengeluh. Alah, ustaz-ustaz sampai ono ae. Jadi kontraproduktif gitu. Maunya kita memberikan sesuatu materi yang bermakna, yang bermanfaat, tetapi tidak sampai. Nah, itu yang harus kita redesign dari pembelajaran kita di sekolah. Gitu. Khususnya apalagi di anak-anak TK, gitu. Yang notabene masih banyak lebih pembiasaan karakter. Gitu. Jadi itu yang lebih dominan. Gitu. Ada kebiasaan tingkah laku macam-macam. Ya, jadi yang berkaitan dengan karakter mereka. Itu mungkin yang lebih dominan kita memberikan pada anak-anak TK. Gitu. Lebih pada aplikatif apa yang dilakukan. Gitu. Jadi apa yang dilakukan itulah basic dasar di sekolah-sekolah TK itu yang harus diberikan. Gitu. Jadi itu yang sulit. Gitu. Kalau mohon maaf kalau akademik hafalan itu insya Allah nanti bisa tanya di sini. Tapi kalau penanaman karakter, pembiasaan, adab itu tidak bisa. Jadi harus diberikan, diperagakan. Jadi dan continue, istiqomah, terus menerus begitu. Nah, ini dibutuhkan tekad niat ya, dari guru dan orang tua. Saat inilah yang terbaik untuk orang tua, bagaimana memberikan stimulus, memberikan treatment, motivasi atau apapun itu terhadap anaknya. Sekarang kesempatannya. Jadi tidak hanya kedekatan fisik, gitu ya. Jadi karena selalu di rumah, mamanya, papanya juga WFH begitu. Lebih banyak di rumah, jadi tidak hanya kedekatan fisik, tetapi juga kedekatan emosional. Gitu. Jadi itu yang perlu dibangun. Kalau kedekatan fisik doang tidak ngefek. Harus ada kedekatan emosional, gitu. Terlibat, ya, ikut
dalam dunia mereka. Ya, jadi tidak hanya sekedar jajani, tidak sekedar memberikan fasilitas yang berupa materi, tetapi kepuasan batiniannya. Jadi itu yang sekarang bisa dilakukan orang tua. Kesempatan sekarang, mumpung belum lagi nanti sudah masuk. Jadi, itu yang di orang tuanya begitu. Jadi tadi sudah sekolah anak harus memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih rekreatif dan bermakna aplikatif yang bisa dilakukan anak sehari-hari. Ya, jadi ya kebiasaan macam-macam, jadi kebiasaan sehari-hari. Bagaimana mereka misalnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kalau itu dilakukan itu luar biasa. Jadi apalagi sekarang itu dari katanya Mas Menterinya kurikulumnya fleksibel. Gitu. Jadi apalagi nanti Bapak Ibu sekalian, khususnya di SD sih tidak ada ujian nasional gitu. Jadi lebih sekolah bisa punya wewenang untuk meng-create kurikulum yang lebih bermanfaat untuk anak-anak. Jadi sekolah yang menentukan. Jadi sekarang betul-betul sekolah yang menentukan. Bagaimana keseriusan guru-guru, tidak hanya guru-guru saja, juga orang tua saling support begitu. Itu insya Allah akan terjadi kolaborasi yang luar biasa. Nah, kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan. Jadi apa yang sudah dilakukan teman-teman di sekolah dengan orang tua itu akan memberikan dampak yang positif bagi anak-anak. Kalau saya juga banyak menerima informasi, Ustadz kapan melebuni? Terus gak betah gitu. Jadi saya itu salut pada anak-anak yang sekarang masuk sudah terutama di TKA gitu ya. Di TKA atau di kelas 1 SD, SMP, SMA. Mereka tidak pernah sekolah. Artinya sekolah keluar dari masuk gedung. Itu sekolah bagi mereka yang berhadapan dengan alat ini. Itu namanya sekolah. Sekarang ini. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau saya ngamati, mohon maaf gitu, ada beberapa SD, mungkin di SD Muhammadiyah 24 juga begitu. Mungkin kalau dia standby sudah, pagi sudah standby semua begitu. Apalagi di TK Al-Huda mungkin juga begitu. Anak-anak sudah standby semua begitu. Namanya sekolah begitu. Bahkan pakai seragam. Itu yang luar biasa gitu. Memang di TK ini lebih dalam kutip lebih perhatian khusus, perhatian lebih gitu ya. Karena mungkin mereka belum bisa secara teknologi, belum bisa menguasai, terus butuh pendampingan. Tetapi memang kalau teknologi ini, kalau ke anak-anak itu mungkin lebih cepat daripada orang tuanya. Insya Allah mungkin anak-anak itu lebih pintar daripada kita, jadi lebih cepat. Jadi pembiasaan itu nanti kita kalau sudah tahu caranya, anak-anak akan standby sendiri bahkan itu yang luar biasa. Saya bisa salut pada teman-teman guru-guru, terutama orang tua yang bisa mendampingi sampai sekarang. Selama 8 bulan ini luar biasa kita. Nah, supaya bagaimana tidak boring di rumah. Jadi panjenengan mungkin bisa lebih fleksibel gitu. Tidak hanya tidak di satu tempat saja begitu. Bisa di tempat-tempat yang lain. Bisa di misalnya pertama di kamar tidur, di ruang belajar, di ruang tamu, atau bahkan di halaman rumah begitu. Jadi lebih fleksibel. Atau bisa jadi kalau di perjalanan, di dalam mobil, atau kalau ke luar negeri juga bisa. Jadi tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan itu. Dimanapun, kapanpun bisa mengikuti pola pembelajaran yang PJJ ini. Jadi
kita tidak melihat sisi kekurangannya, negatifnya, tapi si positifnya tadi. Gelem gak gelem, kudu gelem. Mau tidak mau harus mau. Kita hadapi, kita lakukan bersama-sama untuk anak-anak. Karena ini sudah masuk pada dunia mereka, sudah masuk pada era mereka. Jadi kalau kita selalu ngeresuloh, selalu galau, waduh kapan mau itu jadi bumerang bagi anak-anak. Gitu. Jadi bisa anak-anak ngedrop begitu. Jadi karena tidak ada motivasi. Gitu. Saya yakin tapi Bapak Ibu sekalian insya Allah juga memberikan motivasi. Buktinya sampai sekarang anak-anak, saya tidak tahu di lapangan, tapi saya yakin gitu, kalau anak-anak ini sebetulnya bisa mudah beradaptasi. Memang iya, kalau dikatakan masih ada masalah, iya, karena kita melakukan sekolah by fisik itu datang ke tempatnya itu sudah berapa tahun, gitu, sudah berapa puluh tahun dalam zona nyaman. Nah ini masa PJJ ini kan masih berapa bulan, 8 bulan, pasti ada. Karena kita sedang merubah kebiasaan, merubah tatanan baru, merubah mindset gitu. Jadi wajar gitu. Jadi ya pasti ada kendala, ada masalah, dan itu menjadi tantangan kita bersama. Jadi bagi sekolah bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik, yang bermanfaat, tidak memberatkan tapi produktif, nah, ya, menyenangkan, bermakna dan produktif. Gitu. Syukur-syukur menjadi anak ini menambah pengalaman baik itu di pikirannya maupun di hatinya maupun di pengalamannya. Jadi kan belajar itu pengalaman yang menarik, yang menyenangkan bagi anak-anak dan yang produktif. Gitu. Misalnya pembelajaran melipat, nah, dari life skill gitu ya. Sekarang kan lagi banyak teman-teman sudah begitu. Jadi pembelajaran life skill, bagaimana pembiasaan sehari-hari, lebih mandiri gitu kan misalnya begitu. Jadi bagaimana ketika habis makan dicuci sendiri, ya, semacam begitu. Ketika pakai dikembalikan pada tempatnya, nah, itu juga belajar. Jadi mari kita merubah mindsetnya. Belajar itu tidak melulu buka buku ke sekolah, ulangan, PR, tidak seperti itu. Belajar universal. Gitu. Jadi makanya di TK Al-Huda barangkali atau di SD 24 anak-anak diajak outdoor, diajak keluar, itu salah satu bentuk memberikan sesuatu yang aplikatif. Ada tugas-tugas yang berhubungan dengan pengembangan minat, pengembangan bakat. Kayak tadi adik kita yang baca qiraah, salah satunya begitu. Pengembangan bakat, pengembangan minat, pengembangan potensi, pengembangan karakter. Jadi itu yang sebetulnya yang lebih penting, dan kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita sudah jangan negatifnya, tapi marilah kita berpikir positifnya dan solutifnya bagaimana yang terbaik untuk anak-anak. Insya Allah ya memang namanya orang tua pasti lawong sekolah aja itu kita masih banyak waktu gitu, apalagi di rumah gitu. Malah jadi beban bagi orang tua, apalagi orang tua yang dua-duanya bekerja. Nah, gitu. Jadi apalagi orang tua yang dua-duanya bekerja pasti akan ada dalam kutip kendala di situ. Gitu ya. Jadi, beberapa hari yang lalu saya juga sharing pada wali murid kelas 1. Saya pikir tidak jauh berbeda dengan di TK. Jadi kelas 1 gitu. Yang rata-rata hampir 80% itu orang tua karir semua, baik bapak atau ibunya. Gitu ya. Mendatangkan 2 orang bapak ibu ke sekolah itu aja sulit. Mendatangkan orang tua dua-duanya itu sulit. Rata-rata yang datang mamanya. Itu ada yang ibu rumah tangga itu persentasenya kecil. Yang banyak wanita karir. Gitu.
itu pun datang ke sekolah waktu istirahat atau izin atau sebelum bekerja atau setelah pulang bekerja. Jadi banyak yang demikian. Mungkin juga di TK Al-Huda begitu. Jadi saya tidak tahu, mudah banyak wanita karirnya begitu. Sehingga pasti ada kendala manajemen waktu. Gitu. Jadi manajemen waktu. Makanya diperlukan kesepakatan dengan sekolah. Gitu. Jadi itu yang penting gitu. Dan sekolah harus mau sabar, harus mau telaten, harus mau macam-macam. Ya. Untuk sementara karena kita belum menemukan pola. Kalau kita sudah menemukan pola, insya Allah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah. Jadi, bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang ini menurut kacamata saya amatin gitu ya, ketika pembelajaran PJJ itu, anak-anak sekarang sudah mulai menikmatin. Gitu. Guru-guru juga sudah mulai menemukan pola, dan orang tua juga sudah mulai dalam kutip sudah tidak mendampingin putra putrinya. Ada yang demikian, ada yang demikian. Tapi kalau di TK mungkin masih persentasenya lebih besar didampingin. Jadi saya melihat begitu di kelas 1 itu sudah banyak mulai sudah hampir dilepas gitu, dari orang tuanya. Jadi itu luar biasa gitu. Jadi kalau di TK barangkali memang masih butuh pendampingan, jadi butuh pendampingan itu. Nah, itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika materi, konten pembelajaran yang diberikan pada anak-anak itu tidak memberatkan, lebih produktif siswanya, orang tua malah lebih suka. Begitu. Tetapi orang tua ketika ada tugas demikian, jangan ada ono-ono ai gurumu satu jasa. Itu harus didukung gitu. Karena untuk yang memberikan yang terbaik untuk anak didik kita gitu. Jadi memang harus ribet ya. Harus ribet, harus mau soro, harus mau susah gitu. Dan mereka menanamkan basic dasar karakter pada anak-anak. Gak mudah, ya gak mudah, tidak mudah. Tetapi dengan tekad Bismillah begitu. Jadi insya Allah akan kita bisa lalui bersama. Jadi, nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi teknologinya mau tidak mau sudah jalan. Sekarang tinggal bagaimana kita mensikapin teknologi ini. Nah, memang kita tidak bisa lepas dari orang tua yang memang itu tadi, yang duanya sibuk begitu. Ada yang didampingin yang tinya, ada yang didampingin asisten rumah tangga, ada yang didampingin omnya atau kakaknya gitu. Itu yang luar biasa kadang. Jadi saya melihat begitu, ketika ada kakaknya yang di SD misalnya, dari TK ada yang di SD itu bisa kolaborasi. Bahkan ada rasa empati. Punya HP-nya satu, itu bisa gantian. Jadi ada cerita orang tua begitu. Mas, sudah tambah, sudah gantian ya, Dek sudah ada begitu. Ada karakter yang demikian. Timbul rasa empati, menghargai adik atau kakaknya. Itu begitu. Itu kalau kita amatin, jadi bisa ke sana arahnya. Sebagai pengganti di sekolah. Gitu. Mungkin kalau di sekolah ada, ya memang ada yang hilang, itu kita tidak bisa memungkirin gitu ya. Yang tidak bisa kita berikan di rumah. Masalah misalnya interaksi atau sosialisasi dengan teman-teman sebayanya, itu tidak bisa. Meskipun masuk pun dengan keadaan pandemi ini kita juga tidak bisa. Tidak bisa karena memang masih dalam protokol kesehatan. Jadi masih dalam protokol kesehatan begitu sehingga meskipun masuk pun ke sekolah itu masih dibatasi 50%, jamnya sekitar 3 jam doang, tidak boleh macam-macam. Jadi pembelajaran setelah pembelajaran berdoa sudah pulang. Jadi begitu. Jadi ketika di sekolah pun anak-anak tidak akan ada interaksi dengan teman-temannya. Itu juga begitu. Jadi sama sebetulnya. Jadi meskipun ke sekolah mereka juga untuk sementara ini, kecuali kalau pandeminya sudah tidak ada, insya Allah itu akan bisa dilakukan. Jadi itu yang sekarang di rumah. Jadi banyak orang tua yang memang
sudah ada yang mulai tahu, oh ternyata anakku itu begini. Oh yang si adik dan kakaknya berbeda. Nah, begitu. Jadi dengan demikian gitu. Kecuali yang ibunya memang ibu rumah tangga. Itu mesti tahu. Tapi kalau ibu-ibunya yang wanita kafir, mau tidak mau harus ada disempetin waktu yang kontinu, disepakati. Jadi kalau boleh saya membagikan, ada kedekatan orang tua terhadap anak itu, ada kedekatan fisik, kedekatan emosional, dan kedekatan finansial. Nah, kebanyakan kita itu lebih pada kedekatan fisik dan kedekatan finansial. Yang kedekatan emosional itu jarang dilakukan. Saya ambil contoh misalnya begini. Ketika bapak ibu atau biasanya khususnya ayahnya gitu. Ketika ayahnya keluar kota atau tidak ada di rumah, tiba-tiba anak ini, ayah kok gak pulang-pulang? Kamu nunggu ayah kan? Iya. Kira-kira bapak ibu sekalian, kalau anak-anak nunggu ayahnya itu yang ditunggu apanya? Yang ditunggu ayahnya apa? Oleh-olehnya. Nah, rata-rata ketika saya coba sharing banyak orang tua gitu, rata-rata jawab yang ditunggu adalah oleh-olehnya, bukan bapaknya, bukan papanya, bukan ayahnya gitu. Nah ini kedekatan finansial, bukan kedekatan emosional. Nah kedekatan orang tua dan anak-anak itu kalau panjenengan mau kita jujur gitu ya, mau kita jujur, persentasenya lebih besar kepada inisiatif dari anak, bukan inisiatif dari orang tua. Coba panjenengan evaluasi. Rata-rata begitu. Rata-rata anak yang mendekat, bukan orang tua, bukan ayahnya, bukan ibunya. Karena anak-anak ketika mendekat itu butuh kenyamanan, butuh keamanan, butuh macam-macam. Mereka yang lebih banyak mendekat, bukan kita. Nah, marilah kalau masih begitu, mari kita merubah mindset begitu. Jadi kita yang punya inisiatif yang mendekat mereka. Itu akan beda. Diniatin aja sudah ada ikatan emosional, apalagi itu dilakukan, diaplikasikan, itu luar biasa. Kalau panjenengan sudah dilakukan demikian, alhamdulillah, terima kasih, ditingkatkan lagi. Kalau belum, segera dimulai. Jadi nantinya anak-anak ketika kita pergi keluar kota atau kemana keluar, yang diharap-harap, yang ditunggu-tunggu bukan oleh-olehnya, tapi keberadaan orang tuanya. Itu yang ada sharing dengan banyak orang tua begitu. Saya mencoba memberikan inspirasi bagi orang tua, barangkali bisa merubah tidak anak-anak yang mendekat pada kita, tapi kita yang punya inisiatif mendekati mereka begitu. Nah, itu yang berarti kalau kita ada etikat begitu, jadi ada goodwill begitu, itu akan by design. Jadi kita akan memberikan ruang, waktu, kesempatan untuk mereka. Itu gitu. Kalau diniatin itu pasti kita punya plan, punya rencana, punya schedule gitu. Sehingga tidak selalu mengatakan tidak ada waktu. Atau ya ketika anak itu aja mendekat baru kita merespon. Tapi kalau dia tidak mendekat kita juga tidak akan merespon. Nah, itu karena memang sementara ini banyak lebih dominan mereka yang mendekat pada kita, bukan kita yang inisiatif mendekat pada mereka. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau itu panjenengan bisa merubah demikian, oh luar biasa banget. Dapat tiga-tiganya. Kedekatan fisiknya iya. Nah, kedekatan fisiknya enggak oleh, enggak dapat, apalagi kedekatan emosional. Yang dapat cuma kedekatan ininya aja, finansialnya. Jadi kedekatan fisiknya enggak tahu mulai, enggak tahu normal, enggak tahu ngejak tulen, nah begitu. Jadi enggak pernah ngejak main, cuman kedekatan finansial saja. Gitu. Jadi makanya kalau dia kangen orang tuanya, ternyata yang diharap-harapkan bukan keberadaan eksistensi kita, tapi yang diharapkan adalah olehnya. Itu. Jadi mudah-mudahan tidak demikian dengan wali murid TK Al-Huda
maupun di orang tua SD Muhammadiyah 24 ya. Jadi mudah-mudahan tidak demikian. Nah, itu dibutuhkan paket itu. Nah, kembali pada PJJ memang, jadi mau tidak mau kita menuju pintu sudah terbuka, kita menuju gerbang digital, era digital, dan kita harus bagi sekolah menyiapkan fasilitas, menyiapkan konten, menyiapkan SDM yang tidak gaptek. Gitu. Bagi orang tua sudah harus alokasikan waktu, jadi butuh kesabaran, butuh ketelatenan, lebih dekat dengan mereka, itu positifnya. Jadi itu yang luar biasa. Gitu. Nah itu sih Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya, makanya kalau saya boleh apa namanya, supaya tidak galau sendiri, ternyata kan tidak hanya kita saja yang merasakan itu. Hampir seluruh dunia, tidak hanya di Kara saja, tidak hanya di Ketidang saja, seluruh dunia merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Tapi kita tidak boleh stagnan, tidak boleh statis, tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kita harus sama-sama punya etikat goodwill yang baik. Jadi untuk siapa ya? Untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita semua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi merubah mindset, jangan sampai kita mengambil sisi negatif dari media atau alat atau fasilitas yang sekarang dimanfaatkan. Yang kedua tadi itu adalah bagaimana kita bagi sekolah memberikan konten yang lebih fleksibel, gitu, yang lebih fun, menyenangkan dan bermakna dan produktif, sehingga tidak membebankan orang tua atau bahkan anak-anak di rumah. Jadi bagi orang tua lebih tahu, lebih dekat, lebih detail pembiasaan model belajar dari anak-anaknya. Itu Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya. Jadi nanti kita bisa sharing, bisa saling berbagi. Saya juga belajar dari panjenengan. Nanti bisa di-share ke orang tua yang lain gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Begitu Ustaz Rahmat dan Ustazah Ita awal dari materi yang saya berikan. Kemudian ada respon dari orang tua. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Heru Cahyono atas penyampaian materi yang sangat-sangat bermanfaat sekali buat ibu guru maupun orang tua wali murid yang ada di sini. Sebelumnya, setelah ini ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini ada yang sudah bertanya di kolom chat. Saya bakal bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana solusi yang terbaik untuk anak-anak yang mengalami kendala perkembangan sosial emosi, di mana untuk menyelesaikan harus ada interaksi dengan teman-teman sekolah. Di usia TK, tujuan utama adalah penuntasan sosial emosi. Monggo Ustadz. Sebentar. Dibesarkan dulu. Halo, tes. Ya. Jadi saya ulangi ya Ustadz. Ya. Solusi terbaik buat anak-anak yang mengalami kendala sosial emosi, di mana anak-anak itu harus ketemu sama teman-temannya yang selainnya. Kan kalau daring itu kan tidak ketemu gitu Ustadz. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi itu, di mana kan TK tujuannya kan juga untuk meningkatkan sosial emosi, sedangkan tidak bisa ketemu sama teman-teman gitu Ustadz. Ya, memang kalau untuk sekarang ini memang tidak bisa dipaksakan. Karena masalah pandemi ini kan tidak bisa dipaksakan untuk berinteraksi. Bukan persoalan tidak bisa, tidak mau, tapi memang ada kendalanya di situ. Ada pandemi ini sebetulnya, gitu ya. Jadi kalau kita, insya Allah anak-anak sih bisa kita handle, artinya pihak dari sekolah. Tapi anak-anak usia-usia begitu itu kan tidak bisa kita cegah
untuk rangkulan, untuk saling memegang, untuk macam-macam begitu. Padahal protokol kesehatannya tidak boleh demikian gitu kan. Jadi, nah ini yang jadi kendala sebenarnya pandeminya. Kecuali kalau tidak ada pandemi nanti bisa lebih mereka bisa interaktif, gitu, interaksi. Nah, sekali-sekali memang bisa jadi begini. Kalau cuman memang tidak bisa, memang kalau bergaul sih tidak bisa. Kalau sekedar komunikasi, insya Allah bisa. Kalau sekedar komunikasi, insya Allah bisa. Bisanya ketika dia tidak bisa dari ke sekolah, mohon maaf, jadi ada home visit. Nah begitu. Bikin kelompok rumah yang terdekat, gitu ya, rumah terdekat. Ada 4 anak atau 5 anak gitu. Jadi ada ustazah atau ustadznya yang ke sana ke rumah tersebut itu saling mengenal. Gitu ya. Jadi begitu. Nanti ada di blok lain gitu, itu bisa begitu. Ada kelompok lain, ada ditatengin, dijadwal begitu, sehingga mereka saling bisa mengenal. Gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan sementara ini karena masih ada pandemi sehingga kita harus mentaatin prokes protokol kesehatan itu sih. Jadi mungkin itu bisa gitu. Jadi kalau mau interaksi untuk supaya lebih aman, ya, tidak jadi ada masalah di kemudian hari, lebih baik begitu. Atau ya kalau ke sekolah dengan anak-anak yang terbatas tidak berkerumun itu masih memungkinkan. Gitu. Jadi atau itu tadi home visit yang kita desain per kelompok, gitu. Jadi supaya tidak banyak anak, sehingga masing-masing dapat giliran nantinya di rolling, bisa di rolling begitu. Kalau sekedar interaksi, artinya kalau sekedar berkomunikasi, tidak apa namanya bermain yang seperti biasanya, karena anak-anak akan tidak mungkin bisa dicegah ketika dia berkumpul dengan teman-teman sebayanya, pasti begitu. Nah memang sementara mungkin jadi itu tadi, atau ketika Zoom atau di online begitu itu dibuka, jadi di mute-nya itu dibuka begitu, jadi anak-anak sehingga ada interaksi dengan teman-temannya, saling mengenal. Rame Ustadz, iya gak apa-apa, memang begitulah anak-anak. Jadi itu rame itulah bahasanya, oh mereka suasananya hidup. Jadi nantinya sementara ini memang euforianya masih tinggi. Ketika di Zoom nanti misalnya begitu, Zoom sama-sama dibuka, paling semua akan berbicara, tidak masalah. Jadi awal-awal ya, awal-awal akan mereka masih ngomong dewe karpe dewe begitu, itu tidak masalah. Pada suatu saat nanti ada SOP-nya, jadi ada aturannya. Apa yang harus dilakukan ketika kita sama-sama belajar online. Nah, begitu. Jadi itu sih Ustadz. Jadi memang sementara ini kita kalau ngomong apa ya tidak bisa dipaksakan karena ada itu tadi, ada masalah pandeminya. Bukan tidak bisa, karena ada masalah di pandemi ini sehingga kita tidak berani untuk mewujudkan anak-anak bergaul dengan teman-temannya begitu. Memang iya, jadi memang ada kendala di situ. Ya itu tadi salah satunya ketika ada interaksi di sekolah, ada Zoom begitu dibuka aja. Itu sementara biar mereka mengungkapkan tidak terpendam. Yang biasa suka ngomong biasa, nah, itu akan muncul. Rata-rata begitu. Anak-anak kan masih egonya tinggi. Jadi itu diberikan kesempatan untuk eksis. Gitu. Yang kedua adalah model home visit. Yang ketiga bisa jadi datang ke sekolah tetapi dibatasin. Atau nanti memang ada semacam video call begitu. Jadi antar temannya. Sementara memang secara fisik belum bisa. Tapi secara visual, secara oralnya itu insya Allah bisa. Jadi itu sih Ustaz. Jadi memang ya masih berupa interaksi komunikasi yang tidak dengan fisik itu sih. Jadi memang Ya, Ustaz, terima kita tidak kasih. bisa memaksakan itu. Ya. Gitu Ustaz. Ya, Ustaz. Mungkin dari Ustazah Bu Ita mungkin ada tanggapan? Ya.
terima kasih Ustaz. Ya. Dari kami, dari lembaga, banyak curhatan dari orang tua siswa melalui ibu guru kelas, terutama dari itu karena anak-anak dari usia, terutama yang dari kelompok A, karena mereka atau mereka juga belum mengenali ibu guru awalnya. Kita sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh dinas. Sementara ini memang kita tidak ada untuk tatap muka, baik calling atau hanya beberapa anak itu, dan home visit pun kita belum ada izin. Tetapi Ustadz, kita seleksi dulu, kita bicarakan dulu dengan ibu guru kelas yang putra-putrinya memang saya bilang tanda kutip bermasalah, yang perlu ada tindak lanjut. Itu pengecualian mungkin ibu guru selepas jam kerja itu bisa home visit satu anak mungkin yang perlu, sekiranya yang benar-benar perlu ada kunjungan, ada tindakan dari ibu guru sebatas apa permasalahannya, nanti orang tua komunikasi dengan ibu guru seperti itu Ustaz. Dan beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu memang ada anak-anak yang memang benar-benar menangis, gitu, sempat menangis, dan orang tua juga curhat ke ibu guru, baik ke ibu guru maupun ke saya, itu sampai anaknya mengiko atau samanya histeris gitu pengen sekolah. Akhirnya kami meloloskan, boleh ikut waktu mama ambil materi guru satu anak ya main ke taman. Akhirnya ada beberapa anak, cuma anak 3-4, akhirnya kami mohon maaf tidak begitu lama, anak-anak kami beri kesempatan segera meninggalkan tempat hanya untuk pemanasan aja, sebenarnya tidak ada aktivitas, kangen sama ibu guru, sekolah itu aja. Dan kami memang komunikasikan sama ibu guru dan orang tua siswa melalui ibu guru, jadi mungkin ada yang perlu solusi tindakan, tidak semua anak yang harus kita kunjungi karena home visit masih belum diperbolehkan. Begitu Ustaz? Iya, ya memang yang dilakukan teman-teman artinya dari TK Al-Huda sudah bagus. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan, meskipun home visit pun itu tergantung dari masing-masing orang tua. Siap enggak didatengin gitu kan. Ya memang ada pengecualian, 1 anak, 2 anak yang memang perlu kita datangin, kita datangin. Ya kita juga begitu. Jadi banyak sekolah memberikan kelonggaran supaya tidak boring di rumah. Ketika orang tuanya mengambil modul, mengambil media pembelajaran, bisa ikut ke sekolah gitu. Jadi supaya tidak boring di rumah, karena kangen dengan sekolahnya, bisa ke sekolah yang istilahnya tidak formal, jadi non formal begitu. Itu tidak apa-apa, itu sudah bagus yang dibutuhkan teman-teman di Al-Huda. Jadi ya itu sebetulnya itu tadi memang kita tidak bisa secara fisik belum bisa mengizinkan itu gitu. Jadi memang resikonya terlalu tinggi nanti gitu. Ya itu sudah bagus saja itu jadi yang dilakukan teman-teman di sana ya. Itu sih Ibu yang ditanyakan. Ya, semoga jawaban dari Ustazah Heru Cahyono bisa menjadi Ustaz Heru Cahyono bisa menjawab. Ya. Monggo untuk Bu Sasa mau langsung tanya di chat atau via Zoom. Kalau memang langsung video bisa dinyalakan videonya, langsung disampaikan saja ke Ustadz. Bunda Sasa. Alhamdulillah sudah pinter-pinter. Ya. Sudah teruji nih, luar biasa ini orang tua ketika Al-Huda ini sudah teruji, sudah 8 bulan ditempa oleh pandemi ini. Yang dipertanyakan ke sekolah ya itu tadi, semua yang ada di kelas kepingin anak-anak di sekolah. Ya insya Allah semoga aja nanti ada aturan yang kita mulai turun untuk jenjang tinggi dari universitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf sebelumnya saya soalnya ada di tempat kerja soalnya Bu, jadi ya.
Iya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, Waalaikumsalam. gini, anak saya itu setiap kali materi video call, dia itu tidak pernah mengikuti. Hmm. Iya, setiap kali saya tanya itu kenapa? Capek. Tapi setelah saya tanya itu seperti ini, saya coba dekati ya, kenapa sih kok nggak pernah mau video call? Jawabannya itu yang bikin saya sek itu gini, belajar itu ya ketemu sama Bu Nur, kebetulan kan wali kelasnya kan Bu Nur. Iya. Kalau belajar itu ya ketemu sama Bu Nur, Mi. Kalau lewat HP itu namanya bukan belajar, itu cuma telepon. Kalau ketemu ya Bu Nur datang ke rumah atau ketemu sama Bu Nur. Nah, cara menyikapinya itu seperti gimana itu ya Pak Ustadz? Soalnya terus terang memang kalau untuk video call anak saya itu hampir materi video call itu nggak pernah mau ikut. Ya. Kalau hanya sekedar materi foto, kirim foto gitu mau, seperti itu. Ya. Ya, Itu terima kasih. tidak putra panjenengan saja. Gitu. Jadi banyak anak yang begitu. Mah, sekolah itu ya ada gurunya, ada temannya. Ya, betul. Jadi ada yang begitu. Jadi mindsetnya kalau sekolah itu pasti pergi ke suatu tempat, duduk di bangku, ada gurunya, ada temannya. Gitu. Jadi sampai sekarang pun ada yang begitu. Yang enggak mau, ayah putra putri Pak putra panjenengan ini, jadi anak panjenengan enggak mau begitu. Karena mindsetnya ketika belajar itu yang harus ke sekolah gitu. Nah itu tadi salah satu solusi yang diberikan Ustazah Ita tadi, bisa by individual gitu. Jadi memang penanganan anak ini secara nanti informal boleh kalau diizinkan orang tua, diizinkan sekolah, boleh ke sekolah begitu. Jadi seminggu sekali atau seminggu berapa kali begitu. Karena dari situlah nanti kita memberikan pengertian bahwasanya sekarang ada pembelajaran yang berbeda begitu. Jadi itu kita bisa masuk gitu ya. Dan tetap itu tadi sih. Jadi tidak bisa kita secara massal. Jadi sangat individual banget. Jadi bagaimana nanti ketika dia ikut orang tuanya mengambil materi atau sewaktu-waktu hari apa begitu bisa ke sekolah ditunjukkan kalau pembelajarannya sekarang tidak hanya dia yang merasakan begitu, tapi semua teman-temannya juga merasakan yang sama. Memang nggak mudah. Jadi karena prinsipnya kuat banget. Gitu. Jadi mindsetnya kalau sekolah itu yang pergi ke tempat ada gurunya. Gitu. Jadi mungkin sementara itu Ibu. Jadi kalau orang tua mengizinkan dan gurunya sekolah mengizinkan bisa sekali-sekali ke sekolah. Jadi di situ ada materi yang tidak lama gitu, 10 atau 15 menit pulang, nah gitu. Minimal dia ternyata tidak semua anak juga tidak masuk. Nah, itu karena dia nanti merasakan hal yang sama, dia akan bisa mudah-mudahan bisa memahami. Mungkin begitu. Jadi mudah-mudahan kalau sekolah mengizinkan bisa non formal dijadwal begitu. Jadi tidak usah lama-lama. Jadi dan itu mungkin sudah dilakukan sama teman-teman di Al-Huda. Tinggal nanti milihi siapa yang diberi kesempatan. Gitu. Jadi bisa di rolling, digilir. Gitu. Kita juga begitu. Jadi ada beberapa SD yang sudah melakukan begitu. Jadi karena memang apalagi di TK memang lebih berat. Mohon Ustadz Ustazah di TK ini memang harus kesabaran, ketelatenannya harus lebih tinggi gitu ya. Jadi karena yang kita hadapin anak-anak masih usia dini. Gitu. Jadi itu sih Ibu. Jadi mohon maaf memang kita tidak bisa secara frontal gitu. Jadi memang bertahap pelan-pelan memahamkan bahwasanya sekolah ini sudah mulai berubah begitu. Jadi nanti itu tugasnya Ustadz Ustazahnya yang kasih motivasi, yang kasih pemahaman, tetapi memang perlu diperkenalkan, terutama di TKA memang, terutama di TKA itu diperlukan ya digilir lah, entah itu ada 2 anak ke sekolah atau berapa anak gantian begitu. Itu supaya tidak terlalu menyolok dari pengawasan dari Dikbudnya atau dinasnya.
Itu sih Ibu. Terima Ya, kasih sudah berbagi. Ustaz. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu-ibu? Mungkin dari selainnya bisa ditanyakan juga ke Bu Itanya juga atau ke Ustadz Heru Cahyono juga boleh. Jadi di TK Luda memang alhamdulillah sudah ada proses yang disampaikan tadi oleh Ustadz Heru Cahyono tentang Zoom secara bersama-sama atau video call secara bersama-sama oleh anak-anak. Alhamdulillah sudah berjalan interaksi antara anak-anak secara semua juga sudah berjalan. Memang jika ada case-case tertentu memang butuh kolaborasi ya antara guru sama Orang wali tua. murid. Jadi memang harus terus kolaborasi gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya. Ada masalah apa kita bisa langsung memberikan Ya. solusi. Ya. Mungkin yang selainnya jika ada pertanyaan monggo. Kalau jika tidak ada saya mungkin lempar ke Bu Ita mungkin selaku lembaga atau ada yang bertanya. Mungkin monggo kalau tidak ada. Bisa raise hand juga monggo. Masih ada waktu. Dari orang tua siswa, masih ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Heru Cahyono, kami persilakan. Mungkin ini ada pertanyaan yang chat langsung ke saya. Ustadz, gimana jika semester 2 ini ternyata masih berjalan secara daring dan harus apa yang harus dilakukan oleh baik guru maupun orang tua siswa, di mana mengalami kejenuhan, anak-anak itu mengalami kejenuhan terkait tugas-tugas yang diberikan oleh guru seperti itu. Jika semester 2 masih daring, bagaimana mengatasi kejenuhan anak-anak? Itu, Ustaz. Ya. Jadi memang sepertinya semester 2 ini kayaknya masih daring. Karena dari data pandemi ini kan semakin lama semakin meningkat begitu. Jadi kan kita tidak berani spekulatif untuk memasukkan anak ke sekolah. Risikonya terlalu tinggi. Jadi memang kayaknya daring. Memang ya itu tadi. Untuk solusinya sih memang itu tadi kembali pada sekolah. Jadi bagaimana memberikan materi tadi itu yang sifatnya rekreatif gitu ya, rekreatif, menyenangkan dan produktif gitu. Jadi lebih pada ke sana. Jadi materi-materi yang sifatnya aplikatif, jadi bisa dilakukan anak-anak di rumah gitu. Dan itu membawa manfaat. Bisa mandiri, bisa bertanggung, bisa efeknya bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, bisa dapat toleransi pada kakak adiknya, bisa menghormati begitu. Sehingga tidak materi pelajaran melulu yang menjadikan orang tuanya juga merasa berat gitu. Jadi merasa pelajarannya ada tambahan beban pekerjaan. Itu yang diharapkan di situ. Nah, mudah-mudahan itu tadi kembali pada kolaborasi, komunikasi antara sekolah dan rumah, guru dan rumah orang tua ini harus sinergi yang tidak bisa diabaikan karena untuk anak-anak. Itu sih jadi Ustadz, jadi memang sama solusinya memang itu, jadi bagaimana dari pihak sekolah yang memberikan materi yang lebih itu tadi fleksibel tadi itu. Ya Ustadz. Jadi memang guru harus berpikir ekstra ya Ustadz untuk terkait materi yang lebih inovatif, fleksibel dan menyenangkan juga buat orang tua maupun siswanya juga. Betul, mohon maaf untuk peserta, harap untuk tidak live dulu karena setelah ini ada pengenalan dari SDM Muhammadiyah 24. Terima kasih. Mungkin dari sini sudah atau yang lain ada pertanyaan? Monggo, masih ada waktu. Mungkin ditanyakan, boleh untuk lembaga, boleh untuk Ustadz Heru, boleh silakan kami orang tua siswa, Bapak Ibu mungkin. Oh iya. Ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana cara belajar secara daring bagi anak yang
bermasalah dengan perkembangan emosionalnya. Bahkan orang tua belum bisa menenangkan atau memotivasi untuk mengikuti kegiatan daring dengan baik. Jadi ini mungkin solusi buat orang tuanya mungkin Ustadz, bagaimana mengatasi untuk anak yang kurang dalam perkembangan sosialnya, gitu. Perkembangan emosionalnya maksudnya. Monggo Ustadz. Ya, jadi ada anak-anak emosional itu ada pemicunya. Nah, begitu. Jadi satu mungkin dia belum bisa memanage emosinya, artinya yang menjadikan dia begitu itu satu, ada yang dia tidak suka gitu, sesuatu yang dia tidak sukai, sehingga dia ingin keluar dari sesuatu hal yang tidak suka begitu, jadi menolak gitu ya, jadi menolak. Atau dia punya keinginan lain yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi mungkin anak ini emosional itu karena ada dalam kutip disuruh sama menerima dengan teman-teman yang lain. Jadi saya menganggapnya anak ini memang punya prinsip gitu. Jadi punya prinsip dan dalam kutip lebih pada saya dewe. Jadi atau mut-mutan gitu. Kalau lagi moodnya bagus, enak gitu, dia mau. Tapi ketika moodnya tidak bagus, dia akan menolak. Nah kita harus tahu. Jadi sebelum suasananya harus dibangun dulu. Jadi waktu mau mulai itu suasananya dibangun dulu. Atau mungkin dia modelnya anak-anak yang minta selalu dilayani. Nah begitu. Semuanya serba nyepak, dicepain begitu. Jadi dia tidak mau susah, tidak mau soroh gitu. Sementara memang ya diikutin aja. Jadi karena memang dia butuh itu tadi, butuh didampingin, butuh dicepai, butuh di macam-macam gitu ya. Jadi butuh diperhatikan gitu. Nah ini yang dibutuhkan orang tua begitu. Kadang-kadang ketika dia sudah notok ya, jadi waktunya sudah terbatas sesuai dengan durasi dia berpikir, tidak usah dipaksakan. Jadi ketika ada materi misalnya ada soal 5, ternyata dia cuma dapat 3 atau 2, ya sudah cukup. Jadi atau ada selingan nih, nah, karena dia batas fokusnya itu durasi ada batasnya. Cuma 5 menit, 10 menit setiap anak-anak berbeda. Ada 5 menit boring, 10 menit boring. Nah ini kalau dipaksain itu akan muncul emosinya. Nah ini yang harus kita, oh iya berarti kalau sudah mulai turun, nah kita harus cari sesuatu hal yang lain. Oke, anu dulu, cari apa sesuatu dulu, baru itu kembali lagi ke materi. Jadi ada kebiasaan anak-anak yang demikian tadi itu. Makanya ketika kita tahu kebiasaan mereka, sebenarnya kita lebih mudah. Emosi itu ada pemicunya, pasti ada pemicunya. Nah sekarang kita mencari apa yang menjadi pemicu anak itu tadi. Misalnya kalau di materi tadi itu berarti dia fokusnya terbatas, atau dia belum mampu pada materi itu, atau tidak suka gitu. Jadi nah ini yang harus kita ketahui, dan itu tidak boleh dipaksakan, harus bertahap gitu. Ketika dia bisa mengerjakan 1 cukup ya sudah, besok mudah-mudahan meningkat bisa 2, besok lagi bisa 3 begitu. Jadi tidak bisa kita memaksakan. Atau menunggu moodnya. Berarti kalau sudah menunggu moodnya berarti openingnya, mengawalinya harus betul-betul smooth gitu, supaya anak-anak ini ketika masuk pada materi sudah aman gitu. Jadi tidak ketika sudah masuk, kalau awalnya sudah tidak baik, awalnya tidak menyenangkan, next selanjutnya juga akan berpengaruh pada watak karakter anak itu sendiri. Itu sih Ibu, jadi yang perlu diperhatikan. Gitu. Ustadz, terima kasih. Pertama. Ada pertanyaan lagi Ustadz, mohon maaf ya. Jadi ini bagaimana, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menarik perhatian siswa dalam proses belajar online agar anak tumbuh semangat dan antusiasnya bahwa belajar jarak jauh juga sangat menyenangkan. Mungkin itu Ustadz. Jadi mungkin lebih ke bagaimana sih guru itu biar mengajar atau memberikan semangat untuk anak-anaknya supaya lebih
belajar online itu menyenangkan loh, gitu. Ya. Ya, mungkin ada contoh metode dari Ustadz Heru Cahyono, Ya. mungkin kita sharing, monggo Ustadz. Jadi sebetulnya kita kan masih gagap dengan monitor ya. Biasanya sekarang kalau di depan monitor itu kan kita itu masih pikuk gitu ya, masih ewo pakai ewo begitu kan. Jadi padahal harus sebetulnya sama kayak di kelas, gitu ya, sama di kelas. Jadi apalagi di TK, nggak beri interaktif. Jadi guru dituntut sekarang kayak menjadi artis, gitu. Jadi main peran. Jadi harus ada banyak media, harus banyak berubah gitu. Jadi tidak boleh stagnan, tidak boleh statis gitu. Bisa jadi misalnya gurunya berkolaborasi, tidak hanya satu guru atau dua guru gitu, bisa ada interaksi. Nah, dari situ atau pakai media boneka, media wayang, media kartun atau apapun yang bisa dipakai gitu. Karena anak-anak ini ada yang suka visual, ada yang suka gambar, ada yang suka animasi, ada yang suka macam-macam. Nah, itu yang harus teman-teman guru-guru dituntut untuk lebih kreatif dan berani malu. Jadi berani izin gitu. Tapi Kak ngisin nih. Jadi harus begitu. Jadi sekarang guru-guru teman-teman harus misalnya pakai kostumnya kostum yang tematik. Nah, gitu. Jadi anak-anak juga melihatnya tidak bosen. Iku wae kano liyane gitu. Jadi harus semuanya serba diperhatikan. Jadi baik penampilannya, performanya, atau konten yang akan dibawakan, terus medianya, macam-macam gitu. Terus durasi waktunya, suwe gitu, yang nama-nama gitu. Ketika ada 10 menit, ada gini apa atau game apa, kembali lagi pada materi apa lagi begitu. Jadi harus diselang-seling begitu. Jadi jangan monoton materi terus. Nah, itu yang jadikan anak-anak boring. Terus yang ada aplikasinya gitu. Anak-anak suka. Jadi yang harus ada aplikasinya. Ada hal yang dikerjakan oleh mereka. Jadi jangan anak-anak disuruh melumut, diam, memperhatikan gurunya. Tidak bisa. Jadi harus aktif. Misalnya begini, contoh. Baik, anak-anak sekarang coba cari benda yang bisa untuk makan. Nah, pasti mereka keluar dari tempat duduknya, cari dia. Apa yang benda yang bisa untuk makan? Ada cari sendok, ada cari garpu, ada cari piring. Nah, itu menarik. Jadi anak-anak merasa senang. Gitu. Sekarang coba cari alat-alat yang bisa untuk kebersihan. Wah, larian. Nah, semacam begitu. Dan game-game yang ringan tapi bermanfaat. Gitu. Jadi sehingga anak-anak juga tidak selalu diam di tempat. Jadi itu salah satu cara mengkomunikasikan anak-anak supaya tidak boring dari itu. Itu sih Ustadz, jadi banyak sebenarnya cara-cara yang demikian itu. Nah, makanya guru-guru dituntut untuk update gitu, harus kreatif. Kalau sudah dipakai, cari apa lagi. Yang intinya bisa anak-anak itu ikut interaksi dan aktif gitu. Tidak sebagai penonton saja, tapi juga menjadi pemain. Iya, serta. Gitu. Itu Ustadz. Oke Ustadz, Ya. terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah terjawab ya terkait gimana sih untuk memberikan motivasi atau semangat buat anak-anak supaya lebih semangat belajar darinya. Jadi memang guru juga harus dituntut lebih interaktif dalam hal memberikan materi, bukan hanya tugas-tugas saja seperti itu Ustadz ya. Jadi ada kerjasama antara anak dan wali murid dan juga guru gitu. Betul. Ya. Mungkin dari sini ada Ita, mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan, monggo. Saya kira cukup dari orang tua, mungkin tidak ada yang mewakili atau yang mau masih ada yang ingin bertanya.
Kalau sudah cukup, terima kasih Ustaz Fadil Cahyono, semoga Eh, ya, sebelum saya menutup, Ya. Ustazah Ita, ada pesan monggo. ya saya ada ini apa namanya, mumpung kesempatan ketemu dengan orang tua orang yang luar biasa yang hebat Halo, begitu. Ustaz. Monggo, silakan. Halo, Ya, monggo Ustaz. Monggo. ya, mumpung ketemu dengan orang tua yang hebat ini, jadi barangkali bisa ditulis. Jadi, mohon Bapak Ibu bisa menulis, ya, siapkan kertas atau di status, gitu ya, status panjenengan menulis doa untuk putra putri kita yang kita cintai. Jadi mohon bisa menulis doa di kertas atau di status untuk anak-anak kita yang kita cintai. Dan itu nanti ada yang mewakili yang membaca. Jadi bisa mumpung kesempatan ini yang luar biasa ini, doa panjenengan terutama khususnya ibu-ibunya insya Allah diijabah sama Allah. Gitu ya. Jadi menjadi semangat kita. Jadi biar anak-anak lebih lancar, dimudahkan untuk menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa ditulis doa untuk putra putri yang tercinta. Guru-gurunya juga boleh ya Ustaz ya. Ibu guru Dalam? juga boleh ya Ustaz? Ibu guru boleh ya? Oh iya, guru-guru juga. Guru untuk Ya, anak-anak guru. kita. Nanti ada yang mewakilin dari wali murid, ada dari guru yang membacakan doa untuk anak dan untuk siswanya. Dipersilakan. Dikasih waktu 2 menit. Tulis doa untuk anak-anak kita. Semoga ke depan kita sudah bisa belajar. Iya, iya. Monggo dan monggo guru juga menulis. Ditunjukkan, Iya, nanti salah satu ada yang membacakan ditunjukkan. pesan doa untuk Ananda tercinta. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah luar biasa. Yuk, untuk peserta semua, parenting buka video untuk bisa menulis. Videonya dibuka Ibu. Ini mau ada Ustadz Fadil Cahyono. Ada yang sudah selesai? Silakan dibuka videonya Bapak Ibu. Malu-malu Ustaz. Ditunjuk aja Ustaz Caita, ditunjuk. Ditunjuk. Iya. Ditunjuk. Monggo yang sudah nulis doanya bisa Dari mamanya siapa ini ada? Kenapa Ma Putri? Jujur itu ada dari Bu Astuti, dari Ibu Guru, dari Bu Astuti, ada dari mamanya Mas Yasa. Boleh, silakan. Dari Mama Aisyah, silakan. Sudah? Masih menulis. Doanya nggak terlalu panjang ya Bu ya. Nanti kalau doanya panjang ya terbacanya. Pokoknya nggak satu halaman. Jangan satu halaman ya Bu. Kita dari gurunya dulu. Boleh dari masing-masing guru kelompok A mewakili dan guru kelompok B boleh mewakili atau dari ibu guru playgroup wali murid silakan. Silakan. Ditunjuk aja Ustazah itu. Oh ditunjuk. Dari mamanya Mas Yasa sudah siap? Ayo Ibu, Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita tercinta, gitu. Di momen yang paling tepat sekarang, ngomong kita bisa berkumpul bersama. Belum ada? Bu Nuril. Bu Nuril. Bu Nuril dianmut dulu.
Moodnya dibuka. Belum dibuka ya, Bu Nuril, moodnya. Bisa dibuka mute-nya. Iya. Putri. Bu Putri? Bu Putri, mungkin moodnya bisa dibuka. Bu Putri, silakan. Ya, silakan Bu Putri. Mungkin ada doa yang sudah ditulis untuk putranya. Nanti kita tinggal semua mengaminin doa-doa Ya, orang tua sama gurunya. Dipersilakan Ibu. Ibu Putri monggo. Belum. Langsung disampaikan aja. Ya, Langsung langsung aja disampaikan Ibu. aja, Ibu. Langsung disampaikan monggo doanya. Buka dulu. Silakan. Silakan Ibu. Silakan Bu menyampaikan yang doa harapan buat putra atau putrinya. Oh, harapan. Ya, monggo Ibu. Belum ya. Langsung disampaikan saja Bu, Putri enggak apa-apa. Ya. Monggo Bu. Nanti nulis ya. Atau dari kelompok Ibu Guru, dari kelompok Ibu Guru, Bu Astuti atau yang mewakili? Bu Astuti? Bu Is, Bu Siti Aisyah? Ada doa untuk anak-anak? Kami persilakan Ibu mewakili dari PKB, Bu Siti Aisyah. Oh, Bu Astuti tidak. Bu Astuti monggo. Bu Astuti langsung disampaikan bisa Bu Astuti. Ini, nah, iya, ini nih, oren ya. Nah, iya. Iya, mood dulu, moodnya dibuka. Monggo Ibu Astuti. Silakan. Iya, monggo. Halo, Halo, sudah masuk Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga anak didik dan guru KBTK Al-Huda selalu dalam lindungan dan bimbingan-Mu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, ini segera berlalu, sehingga anak-anak bisa bermain dan belajar di sekolah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin. Rabbal alamin. Mewakilin wali murid dan guru-guru semua. Mudah-mudahan bisa segera berakhir dan kita bisa kumpul bersama lagi di sekolah yang kita cintai. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada lagi atau yang masih ada pertanyaan juga. Mungkin tadi ada Bunda Nafisa yang sempat raise hand ya. Monggo Bunda Nafisa bisa langsung disampaikan juga. Bunda Nafisa. Ya, Bunda Nafisa online. Tadi sempat raise hand, maaf saya enggak melihat. Ya. Bunda Nafisa, Videonya bisa dinyalakan. Oh, Bu Sandra, mau menyampaikan Bu Sandra? Mau? Oh, tidak. Bunda Yes. Nafisa, ya. Tadi raise hand, monggo Bu Nafisa, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Moodnya dibuka. Monggo Bunda Nafisa. Halo. Moodnya bisa dibuka Bunda Nafisa, silakan. Di unmute. Iya. Nah, Nah, monggo silakan. Oh, tutup lagi belum. ya, silakan Bunda Nafisa. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Tadi sempat raise hand. Mungkin saya perwakilan dari murid. Assalamualaikum, saya perwakilan dari murid kelas 2 Sopan Salam. dari kelas Muhammad Bintang. Untuk buat anak-anak di masa pandemi ini,
kita sebagai orang tua terus bisa bekerja sama dengan guru untuk membantu anak-anak agar tetap melakukan proses belajar mengajar dan doa untuk anak-anak agar bisa menjadi anak-anak yang pandai, Amin. menjadi anak-anak yang soleh dan Amin. solehah, dan nantinya berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Ya Rabbal Dan Alamin. untuk pandemi ini semoga bisa segera berakhir dan proses belajar mengajar bisa kembali lagi di sekolah. Amin. Ini itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beli tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa ini. Wah, luar biasa. Ya Allah. Antusias sekali wali murid untuk ingin bagaimana solusinya, dan sekaligus ini wali murid mencurahkan apa yang dialami di rumah ini Ustadz. Iya. Jadi lebih banyak orang tua siswa yang mengalami kendala, apalagi titik jenuhnya anak-anak ini kelihatannya sudah memuncak itu katanya. Jadi kita perlu makanya untuk parenting ini terima kasih juga untuk Iya, Ustadz iya. Heru, kemudian untuk dari SDM di sini rumah. Mungkin dari Ustadz Heru Cahyono ada pesan yang mau disampaikan ke guru ataupun ke wali murid 31. sebelum di acara selanjutnya. Oh, Bu Sandra. Oh, ada apa Bu Sandra? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya memberi pesan saja, terutama kepada para wali murid. Ketika bu guru atau ustazah atau ustazah yang lain belum sempat memberikan link materi atau link soal, dimohon bersabar. Banyak kadang-kadang itu kita harus tahu betul repotnya ustazah itu mempersiapkan materi. Belum sempat kirim sudah pada nagih. Saya itu ya Allah. saya tahu betul repotnya ustazah supaya anak-anak tidak ketinggalan materi pelajaran itu, mempersiapkannya memang jauh-jauh itu memang sudah dipersiapkan, namanya orang repot kadang kelupaan. Betul. Jadi saya kepada para wali murid lain, kalau ustazah atau ustadznya belum memberikan tugas, mohon sabar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun. Rupanya saya tambahkan Ustadz, rupanya sama, baik dari Ibu Guru KBTK Al-Huda seperti itu. Jadi untuk biasanya kalau kita perlu merespon dan memberikan reward kepada siswa, terutama KBTK, itu memang kadang kita ada sedikit kendala jeda, karena memang apalagi untuk dinas dari administrasi Ibu Guru juga banyak menumpuk yang harus kejar tayang dari dinas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus cepat tayang, tidak ada kata mendadak. Jadi kami juga dari Ibu Guru KBTK Al-Huda mohon maaf apabila respon untuk orang tua siswa dan memberikan reward kepada anak-anak melalui WA itu kami mohon maaf, mungkin karena Ibu Guru ada kesibukan dari dinas yang harus online kejar tayang seperti itu. Monggo Ustadz, pesan untuk guru atau dan wali murid. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang luar biasa sekali. Demi anak-anak kita bisa silaturahim, memberikan yang terbaik. Memang sekarang ini dibutuhkan kesabaran, tidak hanya kesabaran saja, tapi kesabaran pangkat 3. Nah, kesabaran pangkat 3. Dari saking sabar ya. Jadi kesabaran yang luar biasa banget untuk mengantisipasi
suasana yang kayak begini ini. Jadi itu sih. Terus doa yang luar biasa gitu. Doa yang untuk anak-anak kita agar pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa masuk kembali. Support orang tua tetap dibutuhkan gitu ya. Jadi tidak bisa diabaikan. Apalagi dengan sekarang ini, yaitu tadi katanya Ustaz tadi itu guru ya juga tidak kalah repotnya begitu, baik itu menyiapkan materi maupun administratif. Maka Bapak Ibu mohon sabar untuk memberikan yang terbaik putra putrinya. Kolaborasi, kerjasama, sinergi, komunikasi yang baik antar sekolah dan orang tua, insya Allah akan memberikan yang terbaik juga untuk putra putrinya. Begitu Ustadz, terima kasih sekali lagi. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas Sama-sama. materinya sekaligus pesan dari Ustadz dari Cahyono. Semoga Sangat. Ya. Orang tua, guru harus semangat. Gitu. Oke, Ustadz, mungkin ini setelah ini untuk peserta jangan live dulu karena ada dari SD Muhammadiyah 24 akan menyampaikan sesuatu. Untuk itu mungkin dari petugas atau Ustazah Nurma bisa dipersilakan. Mbak Ni, modul tak sele Mbak Ni. Jahitnya. Teman-teman tak sele Mbak Ni, tak jahit. Jadi ini sebelah di mall. Tak golek tak dolok rek. Aku pengen hijau botol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Ita yang alhamdulillah matur nuwun hari ini hadir di sekolah kita SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Yang kami hormati Ustadz Heru. Assalamualaikum Ustadz Heru. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya gitu ya dan Sama-sama. sharing memberikan ilmu hari ini yang luar biasa buat kita semuanya. Dan yang kami hormati ayah bunda yang luar biasa yang hari ini tergabung dalam kajian parenting yang diadakan oleh TK Al-Huda sama dengan SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Gimana kabarnya ayah bunda? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Saya sebenarnya ingin berkenalan, ingin bertemu dengan ayah bunda semua yang ada di sini. Di sini ada wali murid dari SD Muhammadiyah 24 dan juga ada wali murid dari TK Al-Huda. Yang dari TK Al-Huda yang mana ya? Yang yang mana bunda? Ustazah Ita? Ada itu. Oh ya. Alhamdulillah. Oke, kami hanya ingin memperkenalkan diri kepada bunda-bunda dan ayah bunda yang ada di sini, terutama yang wali murid dari TK Al-Huda. Kita SD Muhammadiyah 24 Surabaya sudah membuka pendaftaran. Dan alhamdulillah sudah masuk ke gelombang 1. Insya Allah brosur sudah kami berikan ya ke TK Al-Huda ya, sudah sampai ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, matur nuwun Bunda Ita yang sudah membantu kita. Nah, ya Bunda, kalau ingin mendaftar khusus di bulan Desember ini masuk gelombang 1 dan ada beasiswa khusus di bulan Desember ini ya. Jadi ayah bunda nanti bisa, sudah ada insya Allah ada sekitar 4 yang sudah mendaftar ke SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Nanti ayah bunda yang lain monggo segera
mendaftarkan diri di Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Mohon izin, sekilas kami ingin memperkenalkan program dan kegiatan kami Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Oh, Ustaz. Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya merupakan sekolah Islam unggulan yang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Wonokromo. Visi menjadi sekolah unggul yang berkarakter dan berprestasi, menjadi pijakan bagi sekolah karakter dalam menyelenggarakan, mengembangkan, serta optimalisasi semua potensi yang dimiliki warga sekolah untuk mempersiapkan generasi unggul dan terbaik demi menjawab tantangan masa depan. Melalui pendidikan karakter yang kontekstual, menyenangkan, dan bermakna, sekolah karakter terus berupaya menanamkan nilai-nilai kehidupan dan optimalisasi potensi anak melalui 5 pilar the best: Qurani, Saintek, literasi, sport and art, dan social responsibility, dan penyemaian 6 bintang karakter. Semua nilai tersebut terintegrasi ke dalam berbagai proses pembelajaran, baik kurikuler, kokurikuler, melalui life skill yang melatih kemandirian, kreativitas, dan kepedulian, serta berbagai program ekstrakurikuler. Karakter ibarat otot, di mana otot-otot karakter akan melemah jika tidak dilatih dan dipraktekkan. Sebaliknya, otot-otot karakter itu akan menjadi semakin kuat jika dilatih dan dipraktekkan setiap harinya. Di sini, di Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya, setiap harinya para siswa senantiasa dibina, dilatih, dan dikuatkan karakternya dengan pendidikan dan pembelajaran yang holistik. Knowing, listening, and acting adalah metode yang kami lakukan untuk menyemai bintang karakter di sekolah ini. Kami, sekolah, dan para wali murid berkomitmen untuk berikhtiar bersama mewujudkan generasi Islam yang kuat akidahnya, hafiz, berkarakter, dan berprestasi. Melalui talent class seperti tari, melukis, dacil, panahan, floorball, futsal, renang, bina vokalia, literasi, TPA, tapak suci, Hizbul Waton, paskibra, kori, dan handcraft. Kesungguhan dan inovasi yang terus dilakukan dalam proses pendidikan di Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 berhasil mengantarkan siswa-siswi kami untuk mencapai top achievement dalam berbagai kegiatan yang diikuti. Di antaranya, juara 2 tahfidz tingkat nasional, juara 1 tapak suci tingkat nasional, juara 1 lomba baris berbaris tingkat Jawa Timur, juara 1 lomba floorball tingkat Jawa Timur, juara 2 olahraga tradisional tingkat Jawa Timur, juara umum pencak silat tingkat Jawa Timur, juara 1 kori tingkat Kota Surabaya, serta berbagai prestasi puncak lainnya. Mari bergabung bersama Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Ketintang, Surabaya. Berkarakter, berprestasi, mendunia. Oh ya, di masa pandemi ini, insya Allah pembelajaran kami tetap berjalan seperti layaknya tidak ada pandemi, kecuali tidak bertatap muka itu saja. Semua kegiatan tahfidz pagi, kemudian murojaah di religiusnya itu tetap kami laksanakan, baik itu lewat Zoom maupun lewat video call. Life skill juga tetap kami laksanakan, sehingga pembiasaan-pembiasaan karakter anak-anak yang biasanya kita lakukan di sekolah, insya Allah kita berusaha bersama untuk dilakukan di rumah bersama dengan orang tua. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari sekolah kami. Kami tunggu ayah bunda, wali murid TK Al-Huda untuk segera bergabung di sekolah kami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke SD Muhammadiyah 24 Surabaya, Jalan Ketintang nomor 45 dan nomor 39. Terima kasih. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah acara terus sudah berjalan hingga akhir ini. Terima kasih kepada Ustadz Heru Cahyono yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada SD Muhammadiyah 24. Dan terima kasih Bu Ita sudah di sini. Semoga kita semua, wali murid, orang tua, siswa juga tetap semangat. Seperti kata Ustadz Heru Cahyono, kita harus semangat, sabar, dan tetap berkolaborasi antar guru dan wali murid untuk tetap melakukan pembelajaran secara daring demi anak-anak, demi masa depan anak-anak kita semua. Mungkin itu dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.